Ya nanti pun malam Mbak Kunti itu suka keluar. Dia kalau ada siapa gitu kadang mendengar suara ranting dipatahin ceklek gitu. Itu bukan ranting patah, itu Mbak Kunti. Nek. Kalian siapa sih? Oh my god, full terus. Iya, dia di depan aku BTW. Kebetulan saya warga asli sini ya. Dari kecil di sini, tempat main saya di sini, dan banyak hal yang emang kalau kita pikirin di dunia sekarang nggak masuk akal perihal wilayah sini ya. Dulu di sini tuh indah banget, Mas. Hingga sampai akhir tahun 84 gitu kan ya. Hingga tahun 84 terus akhirnya mereka tuh dipindahkan atau dievakuasi di Pulau Bintan sana gitu. Jadi sekarang setelah mereka tuh pergi, akhirnya tempat ini dijadikan tempat Sasana Trisna Wirda atau Panti Jompo. Makhluk-makhluk astral. Mereka tuh sebenarnya tuh bukan penghuni sini tetap gitu kan ya. Jadi makhluk-makhluk sini tuh sebenarnya tuh mereka tuh penghuni luar. Ketika mereka tuh bermain ke sini, akhirnya mereka itu menjadi betah. Karena tempatnya tuh kan teduh, lembab dan segala macam lah gitu. Banyak bangunan-bangunan kosong hingga mereka tuh merasa inilah tempat kita gitu, tempat mereka gitu kan. Kalau saya pernah ngelihat Banaspati. Ya gitu, pernah ada kejadian tukang ojek masuk sini, keluarnya bingung dia. Akhirnya nanya, kan muter mulu, itu ada gang sebelah situ, muter-muter, nanya orang sini, baru bisa keluarnya sono, padahal tinggal kanan kan. Ini di ujung sono, sebelum tiang listrik kan ada gang itu. Nah dia muter aja situ, beberapa kali muter dia di situ. Nah sampai sekarang tukang ojeknya nggak berani lagi ke sini kalau malam. Cuman genderuwo lihat. Yang saya habis sholat maghrib, saya duduk sambil ngerokok, melupakan muka saya samperin, ngilang gitu aja. Mirip masih sebelah begini. Di samping musolah yang hancur itu ada pohon yang namanya pohon aren. Ada orang dari Ciputat nyari anaknya ke sini, Mas. Nyari anaknya ke sini, katanya hilangnya di sini. Mereka udah ke orang pintar tuh. Habis ke orang pintar, dia bawa apa sih itu yang kayak gendung tung 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 gitu. Tiba-tiba ada anaknya dibawa dan itu baunya nggak enak banget. Ada orang Banten, mereka tuh punya mimpi, mereka mendatangin saya izin untuk mengambil pusaka di sana, tapi tidak saya izinkan. Itu sampai mereka tuh 3 kali datang, tapi tidak saya izinkan, sampai sekarang pun tidak saya izinkan. Buaya putih itu dulu sekali itu ada. Mereka keluar, panjangnya itu 12 meter. Mereka keluar itu menandakan bahwa ada 2 pesan, satu akan terjadi banjir besar, kedua juga akan ada korban. Ini seperti itu. Tapi sampai saat ini sudah saya kurun waktu, sudah hampir 10 tahun ini, situ sudah tidak menampakkan lagi, adanya di jembatan kali sana gitu. Jadi dia tuh hanya diam saja gitu. Di samping rumah sini pun juga, ya nanti pun malam Mbak Kunti itu suka keluar. Dia kalau ada siapa gitu kadang mendengar suara ranting dipatahin ceklek gitu. Itu bukan ranting patah, itu Mbak Kunti. Oke guys, kita sekarang udah ada di kampung Vietnam. Jadi, kenapa ini? Kenapa? Enggak, Baru sampai ini. Ngeliat aja gua. Jadi
ternyata Kampung Vietnam ini ceritanya dulu kenapa bisa disebut Kampung Vietnam tuh, ini dulu tempat kayak pengungsiannya orang-orang Vietnam zaman dulunya. Terus abis itu kayak sering berjalannya waktu dipakai untuk warga tinggal, tapi ternyata ada banjir, jadi ini gampang banjir. Nah semenjak kosong itu banyak banget orang tuh suka lihat banaspati, terus lihat buaya putih. Yang dibilang tuh di sini banyak pusaka ternyata. Cuman kita nggak tahu ada di mana. Nah sebelum lanjut, aku bawa bestie aku nih. Kenalkan dulu dong. Halo diri. semuanya, halo aku Helen. Nah Helen ini tuh pemain film guys. Oke. Kemarin filmnya baru aja tayang, judulnya Sekretariana. Helen punya nggak? Kan itu film horor ya. Kamu ada nggak pengalaman horor pas lagi syuting? Ada banget. Jadi tuh waktu kita lagi break malam-malam, kita kan lokasinya di Benteng Van der Wijk di Bombong. Nah kita tuh sempat sambil nunggu break, kita berempat atau berlima sama cast yang lain, kita ngiterin bentengnya itu yang harusnya jadi kan anggap aja pintu 2 ya, ini kan ada banyak pintu gitu. Nah pintu, let's say pintu 8 yang dipakai buat syuting, yang di situ cuma 1 doang yang nyala, sisanya yang lain gelap kan. Nah kita jalan dari pintu 2, let's say terus, nah kita harusnya muter nih, kita ngelewatin yang pintu 8 ini yang syuting kan. Nah tapi ternyata kita dalam waktu kurang dari 2 menit kita udah sampai ke pojok lagi tanpa ngelewatin yang ini. Wow. Iya, itu kita experience bareng-bareng, jadi kayak asli nggak sih tadi beneran nggak sih? Terus kita langsung turun, kita cerita ke yang lain kayak kejadian yang tadi. Itu aneh sih. Oh ya Helen tuh juga penyanyi, BTW. Dia katanya mau nyanyi nanti di dalam. Gitu. Jadi hari ini kita bakal cari 3 sosok itu ya, banaspati, buaya putih, sama tempat di mana pusaka itu berada gitu. Sama tadi sih kalau aku jalan tadi sih sebenarnya di sini ada lebih banyak dari itu. Jadi coba nanti mana yang bisa kita temukan, bisa kita ajak ngobrol, kita cari bareng-bareng. Tim, boleh minta baju untuk Helen? Kita langsung bagi dulu equipmentnya, masing-masing udah ada di sini, alat yang mau kita pakai, sama GoPro dan lain sebagainya. Let's go. Oke, Bro Jun udah siap, kita langsung pencet tim. Yang pertama, gue mau Tasya, Bro Jun, Helen, sama gue, kita ke titik pertama. Charlie, lu stay dulu di safe zone. Dika, di titik kedua itu ada rumah perahu, di belakang pokoknya. Katanya sih itu juga ya berbahaya. Gue mau lu sendirian dulu cek ke sana. Kalau lu perlu foto, lu foto. Apapun yang lu bisa dapat, silahkan di sana. Pokoknya semuanya standby, HT, komunikasi lewat HT. Oke? Sip. Siap ya? Siap. Kalian siap? Siap. Oke, let's go guys. Come on. Ini ya tarik. Iya. Oke, ini titik pertama kita yang menurut cerita di sini tuh ada antara nenek atau kakek yang suka jemur baju dan dia pakai batik di titik ini, di rumah ini, sama ada buaya putih. Jadi buaya putih tuh emang identik sama kali ya. Nah di belakang sini tuh persis banget ada kali di belakangnya. Tadi kita lewatin. Nah itu aku belum lihat dua-duanya, buaya putih atau kakek atau nenek ini. Tapi yang aku lihat di sini banyakkan kuntilanak, banyak banget kuntilanaknya. Di situ kan, di situ di dalam. Iya itu. Oke. Kita mau Coba lihat ke dalam. penasaran kalau dari sini aja nih pokoknya. Ya. Teman-teman kita coba detect. Jadi ini ada SLS. Ini adalah structured light sensoric. Jadi kita coba nih, kita bisa deteksi keberadaan mereka. Oh ini. Banyak. Di dalam juga ada tuh. Tunggu deh, mundur deh. Tarik mundur deh. Ini kan kayak kepala ya, tapi itu nggak ada loh. Ini loh. Ini. Iya itu nggak ada apa-apa di situ. Lihat nggak sih? Ah iya. Itu nggak ada apa-apa di situ. Iya. Tuh. Di sana juga tuh. Tuh. Di sini tinggi gede. Bener kata Ini Mas. ada di pojok kan. Pindah dia ke seberang sini ya. Oke, kita coba. Mau coba kita ini nggak?
Helen pakai trifeld meter. Nanti kalau misalnya ada entitas atau energi yang ketangkep sama alat ini, dia akan naik, akan tinggi. Semakin besar, semakin tinggi. Kita tes. Ih, kamu denger gak? Tadi yang itu sampai suara apa, aku gak yakin. Kamu denger juga? Denger. Suara apa? Oh my god, tas. Sama-sama. Coba sambil tunjukin ke kamera kayak gimana. Oke, lagi Di sebelah mana?